Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, khususnya para jamaah kajian Komering, semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini di bulan Ramadan, bulan musim ibadah, semoga kita terus diberi taufik untuk bisa mengejar ketaatan demi ketaatan, untuk bisa mengejar amalan-amalan yang utama. Di antaranya adalah pada pagi hari ini kita mengadakan kajian online, masih melanjutkan tafsir surat Al-Fatihah. Yang lalu kita bahas ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Hidayahlah kami. Untuk apa memohon hidayah? Untuk meraih sirat mustaqim, jalan yang lurus. Siapa yang telah meraih jalan yang lurus, yang telah meraih sirat mustaqim? Siapa? Jawabannya siratal ladzina an'amta alaihim. Sirat mustaqim adalah jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Siapa? Sudah kita bahas pada pertemuan lalu, nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Jadi kalau kita ingin meraih sirat mustaqim, maka ikuti para teladan yang telah meraihnya. Yang pertama, para nabi. Bagaimana para nabi? Kita tahu sepak terjangnya, maka jejaknya kita ikuti. Kemudian siddiqin, orang-orang yang sangat jujur di dalam berislam, orang-orang yang sangat jujur di dalam berislam. Apa kata Allah? A, A, B, B, C, C. Enggak pakai pertimbangan babi bu, ditimbang-timbang dulu. Iya sih, saya sudah tahu, tapi kan. Lah, ini kejujurannya dipertanyakan kalau seperti itu. Kita yang lalu ambil contoh Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar tahu persis radhiyallahu an bahwasanya Nabi harus dicintai melebihi cintanya kepada dirinya. Maka diajak untuk menemani hijrah, dengan senang hati meresponnya meskipun taruhannya nyawa. Sekali lagi, meskipun taruhannya nyawa. Ini menunjukkan kejujurannya di dalam berislam. Yang namanya Nabi harus dicintai melebihi dirinya, maka siap dengan segala pengorbanan. Ini siddiqin, kelompok yang nomor 2 setelah nabiyyin, di mana mereka adalah teladan yang telah meraih sirat mustaqim. Siapa lagi? Syuhada. Nabiyyin, siddiqin, syuhada. Syuhada orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid demi mempertahankan kalimat la ilaha illallah, li'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah,
Jangankan harta, waktu, tenaga, pemikiran, nyawa pun siap melayang. Nah, kita di dalam berjuang dan memperjuangkan agama-agama Allah, barangkali enggak sampai berkorban nyawa seperti para syuhada, tetapi jejaknya itulah yang harus kita ikuti. Berkorban dengan segala pengorbanan meskipun tidak sampai nyawa. Kemudian as-salihin, nabiyyin, siddiqin, syuhada. Yang keempat adalah as-salihin, orang-orang yang telah meraih as-siratal mustaqim. Siapa as-salihin? Siapa as-salihin? As-salihin, orang-orang yang soleh. Semua muslim soleh insyaallah, asalkan apa kata Allah, apa kata Rasulnya, sami'na wa ata'na. Sekarang bagaimana kita di dalam merespon setiap ketetapan Allah dan Rasulnya? Apakah sudah sami'na wa ata'na? Kalau sudah, alhamdulillah. Pertanyaan yang berikutnya, sudah sejauh mana sami'na dan wa ata'nanya kita ketika merespon syariat? Sudah sejauh mana? Apakah dengan kadar yang tinggi? Kalau dengan kadar yang tinggi, alhamdulillah, pujilah Allah, semoga kita benar-benar masuk kategori as-salihin yang termasuk 4 golongan yang telah meraih as-sirat al-mustaqim. Sebagaimana sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa orang itu lebih terarah di dalam melangkah ketika ada teladannya. Bagaimana biar bisnisnya sukses? Maka lihat orang-orang yang sudah sukses bisnisnya, sehingga dia lebih mudah, lebih terarah jalannya, step-stepnya, langkahnya. Nah, demikian pula kalau kita merenungi Al-Fatihah, kita memohon hidayah setiap hari, tujuannya meraih sirat mustaqim. Siapa? Nah, teladannya itu telah Allah sebutkan, nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Dalam An-Nisa ya, disebutkan nabiyyin, siddiqin, syuhada, sholihin, itu tafsirnya. Maka kita pun insyaallah lebih mudah, lebih terarah untuk meraih sirat mustaqim karena Allah sebutkan para teladannya, 4 golongan ini. Kemudian masyaallah muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan. Sirat mustaqim itu bukan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi ketika Allah sebutkan sirat mustaqim itu siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat, maka Allah juga jelaskan sirat mustaqim itu bukan jalannya al-maghdub alaihim dan bukan jalannya ad-dallin. Siapa al-maghdub alaihim? Orang-orang yang dimurkai. Siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis At-Tirmidzi, al-yahud maghdubun alaihim. Yahudi itulah maghdubun alaihim, orang-orang yang dimurkai. Wan nasara dulalun, dan Nasrani orang-orang tersesat. Jadi sekaligus di sini menjelaskan maghdub dan dal. Siapa maghdub alaihim? Orang-orang yang dimurkai, Yahudi. Kemudian siapa dhalin? Orang-orang tersesat adalah Nasrani. Jadi as-siratal mustaqim itu jalannya 4 golongan tadi, bukan jalannya Yahudi dan Nasrani. Sekarang pertanyaannya, kenapa Yahudi maghdub alaihim, dimurkai, dan kenapa Nasara atau Nasrani dolalun, tersesat? Jawabannya kenapa?
Jawabannya kenapa? Ayo kenapa? Kita bisa melihat salah satu ayat dalam Al-Baqarah 89. Monggo para jamaah bisa melihat Al-Baqarah 89. Al-Baqarah 89. Dari situ kita akan mengetahui kenapa orang Yahudi disebut orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Al-Baqarah 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Dan tatkala datang kitab dari sisi Allah, maksudnya Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yang membenarkan apa yang ada pada mereka orang-orang Yahudi. Dan mereka orang-orang Yahudi sebelum turunnya Al-Quran dengan Nabi yang membawanya, itu Nabi Muhammad, mereka senantiasa memohon kepada Allah agar segera diutus Nabi yang dijanjikan, Nabi terakhir itu Nabi Muhammad. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ketika Al-Quran dengan Nabi yang membawanya telah diutus, mereka mengingkari. Fala'natullahi 'alal kafirin. Laknat Allah atas orang-orang kafir. Lebih lanjut ayat 90-nya, ayat selanjutnya, bi'sya mashtaru bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirin 'adzabun muhin. Betapa buruk apa yang mereka lakukan, di mana mereka menukar diri mereka dengan kekufuran, yaitu mengkufuri, mengingkari apa yang Allah turunkan, yang hal itu telah Allah turunkan kepada hambanya yang Dia kehendaki, yaitu Al-Quran. Jadi buruk sekali, dirinya ditukar dengan kekufuran, padahal semestinya dirinya ditukar dengan keimanan, tapi dia menukar dirinya dengan kekufuran, yaitu mengkufuri Al-Quran dengan Nabi yang membawanya, yaitu Nabi Muhammad. Apa kata Allah pada kelanjutan ayat ini? Faba'u bighadabin ala ghadab. Maka mereka kembali dengan murka di atas murka. Jadi maghdub berasal dari ghain dad ba, artinya murka. Faba'u bi ghadabin ala ghadab, maka mereka kembali dengan murka di atas murka. Nah, sudah mulai jelas kenapa orang Yahudi disebut atau diberi merek dengan al-maghdub alaihim. Saya ulangi lagi, kandungan yang ada dalam 89 dan 90 Al-Baqarah ini. Orang-orang Yahudi sudah tahu persis bahwasanya akan datang seorang nabi yang namanya Muhammad. Tahu persis mereka tahu persis akan datang nabi namanya Muhammad, tahu persis. Dari mana mereka tahu? Ya dari kitab Taurat, kitab yang ada pada mereka. Dan Allah menginformasikan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui, mengenali Muhammad yang akan diutus itu sebagaimana mengenali
anak-anaknya sendiri. Bagaimana orang tua mengenali anaknya sendiri? Ya bukan sekedar kenal namanya, bukan sekedar tahu di mana lahirnya. Yang namanya orang tua mengenali anaknya, ya sangat tahu persis, sangat mengenalinya. Bahkan cara jalannya, cara bicaranya, kemudian hobinya, kebiasaannya, dan seterusnya orang tua tahu persis. Jadi Allah menginformasikan kepada kita, orang Yahudi mengenali Nabi Muhammad, mengetahui Nabi Muhammad, Nabi yang akan diutus nanti, sebagaimana mereka mengenali anak-anaknya sendiri. Artinya tahu persis bahwasanya nanti akan ada Nabi yang diutus namanya Muhammad. Dan mereka, sebagaimana disebutkan dalam ayat 89, sebelumnya itu, sebelum Nabi Muhammad diutus, selalu memohon kepada Allah, ya Allah, mana Nabi yang kau janjikan, segera utus ya Allah, biar kami bersama-sama dengan dia berperang melawan musuh-musuhmu ya Allah. Mana Nabi yang kau janjikan, mana Nabi yang kau janjikan, yaitu Muhammad, mana, segera utus ya Allah, segera ya, segera utus. Begitu Nabi tersebut diutus dengan kitabnya yang namanya Al-Quran, mereka ingkar, tidak mau. Apa kesimpulannya? Ini yang menjadikan mereka dilaknat atau dimurkai. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Ini sebabnya. Berarti apa kesimpulannya? Berilmu tetapi mengingkari. Berilmu, tahu persis Nabi yang akan diutus berikutnya nanti namanya Muhammad, tahu persis mereka, artinya berilmu. Mereka tahu persis, artinya berilmu. Begitu kemudian diutus, mereka mengingkari. Bahkan mereka meminta kepada Allah agar segera diutus, meminta kepada Allah agar segera diutus. Wa kanu min qablu yastaftihuna. Dan sebelumnya mereka meminta kepada Allah agar segera diutus, biar bersama-sama dengan Nabi tersebut berperang melawan orang kafir. Jadi tahu persis, begitu diutus mengingkari. Jadi mengetahui, berilmu, kemudian mengingkari. Mengetahui, berilmu, kemudian mendustakan, maka dimurkai oleh Allah. Dalam bahasa singkatnya, dalam ungkapan singkatnya, berilmu tapi tidak amal. Berilmu tapi tidak amal, maka dimurka. Sekarang ad-dallin. Kenapa orang Nasrani diberi merek dengan sebutan ad-dallin? Kenapa? Tersesat. Dan perlu diketahui, yang dimaksud tersesat di sini bukan tersesat karena tidak tahu, tetapi tersesat karena tidak di atas petunjuk. Ini harus kita ketahui. Kita harus mengetahui bukan karena tidak tahu akhirnya tersesat, bukan, tetapi karena tidak di atas petunjuk akhirnya tersesat. Jadi tersesat karena tidak di atas petunjuk, jadi lebih nemen. Nah pertanyaannya sekarang, kenapa orang Nasrani diberi merek ad-dallin, tersesat? Kita akan merujuk kepada tafsir yang menjadi rujukan utama kita, yaitu suratus shalah, tartajju biha al-masajid wal musallayat, walakin surat Al-Fatihah, yang masjid-masjid dan musola-musola bergetar dengannya, tetapi titik-titik. Nah ini rujukan utama kita. Kita bacakan.
Amma sababu wasfin nasara bid-dhalal faqad yushkilu ala ba'din nas liqaunin nasara hum atba'u Isa fa kaifa yusafuna bid-dhalal wa litawdihi dhalalihim al-maqsud huna yumkin an yuqal inna Isa jaa musaddiqan bit-Taurah wa ataahu Allahul Injil fihi ba'du at-taysir wa ba'du syara'i al-yasirah al-qalilah wa hunaka syai'un katsir lam yudhkar fil Injil famarji'uhum fihi ila at-Taurah qala ta'ala wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-Taurah wa liuhilla lakum ba'da alladhi hurrima 'alaykum Al-Imran 50 wa qala ta'ala وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Baik, saya terjemahkan secara bebas, secara global. Kenapa orang Nasrani disebut adhal, orang tersesat? Begini, Nabi Isa diutus oleh Allah untuk membenarkan kitab yang sudah ada ketika itu. Kitab apa? Nabi Isa alaihissalam diutus untuk membenarkan kitab yang sudah ada. Kitab apa? Taurat. Nah, kemudian dia sendiri diutus dengan kitab yang namanya Injil. Jadi ada Taurat yang memang sudah ada sebelumnya, kemudian Nabi Isa diutus dengan kitab Injil. Berarti ada dua kitab, Taurat dan Injil. Injil itu di dalamnya terdapat beberapa hal yang meringankan di mana sebelumnya berat. Beberapa hal yang menghalalkan di mana sebelumnya haram. Di dalamnya beberapa syariat sedikit. Yang banyak di mana? Yang banyak di Taurat. Saya ulangi lagi. Nabi Isa alaihissalam diutus dengan instruksi dari Allah membenarkan kitab yang ada, Taurat. Dia sendiri secara khusus Allah beri kitab Injil. Nah, apa itu Injil? Injil itu di dalamnya berisi beberapa poin yang meringankan di mana sebelumnya berat. Beberapa poin yang menghalalkan di mana sebelumnya diharamkan. Makanya di sini disebutkan dalam Al-Imran ayat 50 yang tadi kita bacakan, wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum. Di dalam Taurat itu diharamkan, Injil datang menghapus sesuatu yang haram menjadi dihalalkan. Jadi sesuatu yang sedikit saja tentang perubahan dari sebelumnya haram menjadi dihalalkan, sedikit saja. Kemudian Injil juga isinya sedikit tentang syariat yang banyak dalam jumlah besar itu di Taurat. Nah, apa yang terjadi? Orang-orang Nasrani hanya maunya Injil saja. Taurat tidak mau. Orang-orang Nasrani maunya Injil saja. Taurat tidak mau. Padahal bagaimana? Injil itu isinya syariat yang sedikit, yang banyak di Taurat. Injil itu isinya perubahan suatu hukum yang sebelumnya haram jadi halal, dan itu sedikit saja, yang banyak itu di Taurat. Nah, karena orang Nasrani maunya Injil saja,
tidak mau dengan Taurat, banyak perkara-perkara yang sesungguhnya petunjuknya ada di dalam Taurat, tapi mereka gak mau merujuk. Sementara di Injil tidak ada. Apa yang terjadi? Ya akhirnya mereka semangat beramal tanpa petunjuk. Akhirnya mereka semangat beramal tanpa petunjuk. Akhirnya tersesat. Insya Allah sudah jelas. Mereka semangat beramal. Mereka semangat melakukan penghambaan. Mereka semangat melakukan ibadah-ibadah, ubudiyah. Nah, petunjuk-petunjuknya itu kan yang terbesar ada di Taurat, tapi mereka sudah gak mau Taurat, maunya Injil saja. Sementara di Injil tidak menyebut dan tidak mengatur itu, dan mereka sudah tidak mau Taurat, akhirnya mereka bikin-bikin sendiri. Mereka bikin-bikin sendiri. Jadilah tersesat. Jadi kenapa tersesat? Semangat beramal dengan tidak peduli petunjuk. Semangat beramal dengan tidak peduli petunjuk. Kira-kira dalam ungkapan yang lebih singkat apa? Semangat beramal dengan tidak peduli petunjuk. Beramal tanpa ilmu. Nah, jadi kebalikannya Yahudi. Kalau Yahudi ilmu ada, tahu persis, tahu ilmunya, tetapi tidak amal, mengingkari, mendustakan. Nah, kalau orang Nasrani semangat beramal tapi tanpa ilmu, jadi tidak peduli petunjuknya. Nah, masyaallah rahimahullah. Jadi ini sebab kenapa Yahudi disebut atau diberi merek al-maghdub alaihim, dan Nasrani diberi merek ad-dhalin, tersesat. Ini sebabnya. Dan kalau kita mau meraih as-sirat al-mustaqim, jangan sekali-kali ketempelan Yahudi, dan juga jangan sekali-kali ketempelan Nasrani. Jangan sekali-kali ketempelan Yahudi, jangan sekali-kali ketempelan Nasrani. Makanya kan Nabi bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi ini hadis mentafsirkan ayat ini. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Karena Islam memiliki ajaran tersendiri yang ringkasnya telah sukses diraih oleh 4 golongan tadi. Nabiyyin, siddiqin, syuhada, sholihin. Maka kita ikuti jejak mereka. Jangan sekali-kali menoleh ke yang lainnya. Di sini disebutkan Yahudi dan Nasrani, di mana sifat atau karakter Yahudi yang utama berilmu tanpa amal, dan Nasrani karakter utamanya beramal, semangat amal tanpa ilmu. Kita jangan ketempelan ini. Sekarang kita lihat yang pertama, al-maghdub alaihim, berilmu tapi mengingkari, mendustakan, tidak mengamalkan. Coba kita lihat, kira-kira kita ketempelan apa enggak ya? Naudzubillah min dzalik, kalau kita ketempelan. Kenapa? Loh, kita setiap hari memohon kepada Allah, ihdina. Hidayahlah kami minimal 17 kali. Untuk apa? Untuk meraih sirat mustaqim. Dan Allah sebutkan teladannya, ada 4 golongan Nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Dan Allah sebutkan untuk meraih sirat mustaqim jangan seperti al-maghdub alaihim dan jangan seperti ad-dhalin. Jangan ikuti jalannya maghdub alaihim dan ad-dhalin. Kita setiap hari meminta 17 kali, memohon kepada Allah jangan kena ketempelan Yahudi dan Nasrani. Maka kalau ketempelan, naudzubillah min dzalik. Coba kita lihat, kita sama-sama merenung. Kan kita sering sampaikan, mengkaji tafsir adalah mengkaji tadabbur, perenungan, penghayatan.
Dan sebaik-baiknya membaca Al-Quran dengan tadabbur. Makanya para sahabat diantara mereka nggak baju 5 ayat terus diulang-ulangi, 5 ayat direnungi, dihayati terus, ditadaburi, baru ketika merasa sudah bisa terjiwai diamalkan, maju beberapa ayat yang berikutnya. Karena memang tafsir itu untuk ditadaburi, direnungi. Baik, jangan ketempelan Yahudi dan Nasrani. Yahudi berilmu tapi tidak amal. Sekarang kita lihat tentang waktu sholat. Bagaimana tentang waktu sholat? Kita sudah tahu ilmunya. Bagaimana? Disegerakan. Sampai Nabi ditanya tentang amalan yang paling utama, Nabi menjawab as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu maksudnya. Nah, coba kita lihat diri kita ketika terdengar adzan, hayya 'alas shalah, terdengar adzan, apakah kita segera ke masjid, khususnya laki-laki? Karena wanita tidak diwajibkan berjamaah di masjid, tidak, khususnya laki-laki. Kalau kita mendengar adzan hayya 'alas shalah, oh, perintah tentang sholat adalah disegerakan, segera ambil wudhu ke masjid. Nah, berarti kita ada ilmu dan kita mengamalkan. Tapi kalau kemudian yang terjadi sudah tahu tentang ilmu sholat, secara waktu itu disegerakan, tapi nantilah, ditunda-tunda, lagi asik main futsal kok, lagi asik main badminton kok, lagi asik ini kok, wis nanti ayolah, waktunya panjang kok. Contoh ketempelan Yahudi, berilmu tapi tidak mengamalkan. Contoh ketempelan Yahudi, berilmu tapi tidak mengamalkan. Contoh yang lain. Sekarang wanita sudah tahu bahwasanya tempat yang syariat tetapkan itu di rumah. Tempatnya wanita itu di rumah. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan menetaplah di rumah dan jangan bertabarruj, bersolek, berhias seperti bersoleknya orang-orang jahiliyah. Jadi menetap di rumah. Keluar rumah kalau memang ada perlu. Kalau tidak ada perlu, dalam rumah. Karena memang tempatnya di rumah. Nah, sudah tahu ilmunya? Sudah. Ayatnya juga sering dibaca. Tetapi kemudian misalnya ada sebagian muslimah senangnya jalan-jalan di trotoar, ngitung mobil lewat gitu ya, barangkali jalan-jalan di trotoar dan yang lainnya. Ada perlunya? Ya gak ada. Kata mereka cuci mata lah atau apa istilahnya. Loh, tempat wanita itu di rumah. Selama tidak ada perlu, dalam rumah. Kalau ada perlu baru keluar rumah. Ini contoh. Kemudian masih dalam ayat yang sama, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Jangan bersolek seperti bersoleknya orang jahiliyah. Sudah tahu wanita muslimah tidak boleh bersolek, berhias, apalagi ada hadis Nabi, ayyuma mar'atin ista'tarat famarrat ala qaumin hatta yajidu rihaha fayazaniyah. Wanita mana saja keluar dari rumah, kemudian ketika itu dia memakai wewangian yang akhirnya dicium oleh kaum laki-laki, maka wanita ini pezina. Jadi wanita tidak boleh pakai parfum ketika keluar rumah. Sudah tahu ilmunya? Sudah. Wanita tidak boleh
pakai parfum keluar rumah nggak boleh. Sudah tahu ilmunya? Ya sudah. Sekarang dilihat wanita-wanita muslimah kira-kira ketika keluar rumah pakai parfum apa tidak? Pakai. Padahal sudah tahu ilmunya. Ini namanya ketempelan Yahudi. Berilmu tapi tanpa amal. Apalagi kemudian berdalih, iya sih karuan, tapi kan jadi banyak diajukan, tapi kan iya sudah tahu, tapi kan yang memperkuat ketempelan Yahudi. Coba kita lihat Yahudi. Apa kata Allah melalui Nabi Musa kepada orang-orang Yahudi? Apa kata Allah? Allah perintahkan agar orang-orang Yahudi menyembelih sapi. Tapi perintah yang akhirnya Allah akan sesuatu yang baru. Sapinya itu sapi yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara keduanya. Ayo kerjakan. Nggak ngerjain juga, ngeyel. Warnanya apa? Padahal perintah sudah jelas, ngeyel. Warnanya apa? Akhirnya Allah tetapkan dengan ketetapan yang baru lagi. Sapi itu belum pernah dipakai untuk membajak sawah, belum pernah dipakai untuk mengairi tanaman, dan selamat, gak ada cacatnya. Akhirnya kesusahan sekali mencari sapi dengan kriteria yang demikian. Kenapa? Ulahnya mereka. Nah ini suka ngeyel. Jadi kalau misalnya sudah jelas ilmunya, dalilnya jelas, sandarannya jelas, Al-Quran hadisnya jelas, tapi orang kemudian tapi kan, jadi meresponnya dengan tapi kan, ngeyel. Yes, benar-benar ketempelan Yahudi. Padahal dia setiap saat memohon agar mereka lagi jangan Yahudi. Mana ayat yang dibaca dengan aplikasinya? Mana? Jadi kita perlu renung. Nah ini tadi contoh untuk wanita ya, masalah berhias. Kembali contoh untuk lelaki. Nabi mengatakan, ini kita ambil contoh ya, beberapa saja yang bisa kita ambil gitu ya. Kalau mau kita ambil contoh banyak. Intinya adalah ilmu sudah diketahui, jangan diselisihi, nanti ketempelan Yahudi. Nah contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'fu al-lihya wa'fu asy-syawarib, atau kama qala Nabi. Biarkanlah jenggot dan cukurlah kumis. Sudah tahu ilmunya? Sudah. Nah sekarang mau mengamalkan apa enggak? Sebagian orang enggak mau. Ketempelan Yahudi. Sudah tahu ilmunya kok, kenapa tidak diamalkan? Ketempelan Yahudi. Iya, saya sudah tahu, tapi kan. Misalnya untuk orang Indonesia kayaknya enggak pas banget dah. Jenggotnya ada tapi kan cuma 2 helai 3 helai, masa dibiarin? Nanti enggak ganteng gitu. Jadi gak usah lah cuma 3 helai, cuma sedikit itu. Ya ini ngeyel. Syariat Allah itu bukan untuk orang Arab saja. Syariat Allah itu untuk seluruh manusia di muka bumi. Loh kok kemudian pakai tapikan. Akhirnya ilmu yang sudah diketahui dia tidak mengamalkannya. Ketempelan Yahudi. Nah ini contoh untuk laki-laki. Sekarang contoh untuk wanita. Wanita sudah tahu ilmunya.
Apa kata Allah tentang masalah jilbab? Wa qul lil mu'minati yaghdudna. Dan seterusnya dalam surat An-Nur, Allah memerintahkan agar wanita muslimah menjaga pandangan, kemudian menjulurkan kerudungnya sampai menutup dada. Menjulurkan kerudungnya sampai menutup dada. Tapi kemudian apa yang terjadi? Wanita muslimah mereka merasa wah kuno, nggak modis atau nggak gaya atau nggak apa, terserah apa kata mereka, sehingga kemudian memilih kerudung kecil diikatkan di leher. Lah ini kan tahu ilmu tetapi jadi diamalkan, ilmu tanpa amal, ketempelan Yahudi. Belum lagi bicara masalah jilbab, yaitu pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Pakaian tersebut tidak boleh ketat karena akan membentuk lekak-lekuk tubuh, dan gak boleh transparan karena bisa tembus pandang. Kemudian kerudungnya tadi sampai menutup dada. Tapi kemudian apa yang terjadi pada wanita muslimah? Apakah seperti itu sesuai dengan ilmu yang telah diketahuinya? Oh tidak. Bagi mereka yang penting sudah berpakaian, pakai celana panjang, baju ketat, pakai kerudung asal nempel di kepala, itu bukan kategori jilbab. Lo kan padahal sudah tahu. Ya sudah tahu, tapi kan. Nah itu ngeyel, ketempelan Yahudi. Wal'iyadu billah. Wal'iyadu billah. Di mana Al-Fatihah yang setiap hari dibaca? Di mana? Sekarang ad-dallin. Contoh ad-dallin. Yang dimaksud orang-orang Nasrani. Kenapa diberi merek ad-dallin? Tersesat, tadi sudah jelas. Karena semangat beramal tanpa ilmu, semangat beramal tanpa ngurus, tanpa peduli. Dasarnya ilmunya petunjuk gak ngurus, yang penting beramal, semangat beramal. Nah ini ketempelan Nasrani. Coba kita merenung, banyak gak ya kaum muslimin yang ketempelan Nasrani, atau jangan-jangan diri kita yang ketempelan Nasrani. Saya semangat ibadah puasa. Memang puasa adalah ibadah. Kemudian dia berpuasa untuk bisa terbang, berpuasa agar dibacok tidak mempan, membikin puasa-puasa tertentu tersendiri, nggak ada petunjuk, nggak ada tuntunannya. Nah ini namanya semangat beribadah tanpa ada tuntunannya, tanpa peduli tuntunannya. Ketempelan Nasrani, ketempelan Nasrani. Petunjuk dari Nabi, petunjuk dari Nabi. Yang namanya orang meninggal, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetapkan syariatnya. Mayat ini dimandikan, kemudian dikafani, disolati, dikuburkan. Nah ini ilmunya. Tapi kemudian ada kaum muslimin semangat sekali. Selain perkara-perkara tersebut ditambahi oleh sendiri, pada hari sekian dibikinkan acara ini, pada hari sekian dibikinkan acara ini. Kemudian ketika dibawa di keranda, ya, sebelumnya ketika mau dibawa ke makam, kerandanya dikasih rangkaian-rangkaian bunga.
Kemudian saking semangatnya juga makamnya ditabur-tabur bunga. Mereka semangat berbuat baik. Iya, semangat berbuat baik. Maksudnya mereka dari perbuatan itu semua baik, tujuannya baik, maunya baik, karena mereka semangat beramal, tapi tidak mau tahu, tapi tidak ngurus, tidak peduli bagaimana petunjuknya, bagaimana tuntunannya. Jadi ketempelan Nasrani. Jadi ketempelan Nasrani. Dan bahkan sebagian muslimin, sebagian kaum muslim rela mengerahkan hartanya, rela mengerahkan tenaganya, rela mengerahkan pemikirannya, tenaganya, waktunya, dan yang lain-lainnya, karena memang sangat semangat sekali untuk suatu ritual. Padahal itu gak ada tuntunannya sama sekali, gak ada beritanya sama sekali. Berarti ketempelan siapa? Ketempelan Nasrani. Wal'iyadzu billah. Nah, untuk meraih sirat mustaqim cukup mengikuti 4 golongan, karena sirat mustaqim adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Jangan sekali-kali al-maghdub alaihim waladhdallin, karena ghairil maghdub alaihim, sirat mustaqim bukan jalannya orang yang dimurkai Yahudi dan bukan jalannya orang yang tersesat yaitu Nasrani. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ada semacam pertanyaan, loh, kita dilarang menyerupai Yahudi dan Nasrani. Iya, jelas. Nabi menjelaskan al-maghdub alaihim adalah Yahudi, ad-dhalin adalah Nasrani, jelas. Berarti selain Yahudi dan Nasrani gimana? Boleh berarti ya. Berarti boleh ya kita menyerupai agama ini, agama ini, agama ini, agama ini, mengambil kekhususan ritual atau kebiasaan dari agama ini, agama ini, agama ini, agama ini. Soalnya kan dalam Al-Quran yang dilarang ketempelan Yahudi dan Nasrani. Berarti ketempelan atau mengikuti yang selain Yahudi dan Nasrani boleh dong? Jawabannya tidak boleh. Lo gak boleh gimana sih? Mungkin pertanyaannya begitu. Kan nasnya hanya Yahudi dan Nasrani, berarti selain keduanya boleh dong? Jawabannya gak boleh. Loh, gimana penjelasannya kok gak boleh? Begini, saya akan bacakan ayat. Nanti dari ayat itu ketahuan jawabannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wala taqul lahuma uffin. Janganlah kalian mengatakan kepada keduanya ini tentang muamalah dengan orang tua. Jangan pernah durhaka kepada orang tua, meskipun dengan batahan papa, mama, ringan. Tapi ketika itu merupakan bentuk bantahan, itu kategorinya sudah durhaka. Jangan, kata Allah. Mukul orang tua boleh, nonjok orang tua boleh. Tidak ada yang memahami demikian. Semuanya pasti memahami, mengatakan saja nggak boleh, apalagi memukul. Mengatakan saja nggak boleh, apalagi nendang, nonjok. Nah, sama persis. Ketempelan Yahudi Nasrani saja nggak boleh, apalagi yang lainnya. Yahudi Nasrani adalah 2 macam agama yang ada kitab samawi. Yahudi pernah turun kepada mereka Taurat, Nasrani pernah turun kepada mereka Injil. Jadi pernah ada kitab samawi pada mereka. Lah itu gak boleh, apalagi yang lainnya. Agama ini yang nyata-nyata tidak ada kitab samawinya, benar-benar agama bikinan oleh orang yang membikin, maka lebih tidak boleh lagi. Ini jawabannya jelas. Nah,
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukan sekedar ketempelan di dalam karakter. Saya ulangi lagi, bukan sekedar ketempelan dalam karakter. Yahudi karakternya berilmu tapi tidak mau amal. Nasrani karakternya beramal, semangat amal tanpa mau tahu dasarnya, tanpa mau tahu ilmunya. Karakternya bukan sekedar masalah karakter, tapi juga apapun yang merupakan kekhususan sesuatu yang merupakan kekhususan kebiasaan Yahudi dan Nasrani, kita nggak boleh ngikutin. Dan tadi petunjuknya sudah kita bacakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum itu. Nah, ini menguatkan kita bahwasanya jangan sampai ketempelan itu bukan ketempelan karakter saja, tapi juga apa yang merupakan praktek-praktek mereka yang merupakan kekhususan. Yahudi, apa yang merupakan kekhususan mereka, kita nggak boleh ketempelan, nggak boleh ikut-ikutan. Nasrani, apa yang merupakan kebiasaan mereka, amal-amalan atau ritual yang merupakan kekhususan mereka, kita nggak boleh. Kekhususan mereka misalnya ada peringatan ulang tahun kelahiran, maka kita nggak boleh ngikutin. Mungkin kekhususan mereka apa misalnya, kekhususan mereka yang merupakan kekhususan, ada peringatan kematian, ya kita pun tidak boleh. Jadi apa yang merupakan kekhususan mereka, kita tidak boleh mengikutinya. Mereka memiliki hari raya atau ucapan-ucapan tertentu yang merupakan ucapan kekhususan agama mereka, kita nggak boleh. Karena Islam punya ajaran tersendiri, jangan sampai ketempelan mereka baik secara karakter ataupun merupakan amalan-amalan yang merupakan kebiasaan kekhususan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi sudah jelas bukan berarti kita tidak boleh ketempelan Yahudi dan Nasrani saja, tetapi apapun selain Islam. Dengan memahami Yahudi Nasrani saja nggak boleh, apalagi yang lainnya. Kemudian sekarang kita akan bacakan tambahan keterangan. Syekh Utsaimin mengatakan, wa dzakara Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah annal maqsud biha ula'in nasara man ba'dal hawariyin ila ma qabla bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma man ba'da dhalika fahum dakhiluna fil ummah al-ghadbiyyah likamalil hujjah wa buluhil ilm wallahu a'lam. Ini keterangannya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Yang dimaksud orang Nasrani dengan ditempeli, dengan diberi merek ad-dhalin, ya. Saya ulangi lagi, yang dimaksud orang Nasrani yang diberi merek ad-dhalin adalah orang-orang Nasrani setelah masa Hawariyin sampai diutusnya Nabi Muhammad. Hawariyun adalah orang-orang yang setia dengan Nabi Isa, mereka orang-orang Muslim. Hawariyun adalah orang-orang yang setia dengan Nabi Isa, mereka orang-orang Muslim. Nah, yang setelahnya setelah Hawariyun yang semangat beramal tapi tidak mau ngurus, tidak mau peduli petunjuknya, dan setelah Hawariyun itu sampai diutusnya Nabi Muhammad, sampai sebelum diutusnya Nabi Muhammad, maksud saya sampai sebelum diutusnya Nabi Muhammad, maka itulah orang-orang Nasrani yang diberi merek ad-dhalin. Adapun orang-orang Nasrani setelah diutusnya Nabi Muhammad, di mana ilmu telah gamblang juga bagi mereka, ya,
maka mereka masuk kategorinya, orang-orang di muka, ya. Mereka karena ilmu sudah jelas bagi mereka, terang, tetapi kemudian tidak mau mengamalkan, maka mereka kategorinya di murka. Tapi bukan berarti tidak dolin, tetap dolin. Nah, sekaligus kita bahas yang berikutnya. Apakah Yahudi yang maghdub alaihim tidak dol? Dan apakah Nasrani yang dolin tidak maghdub? Jawabannya, Yahudi yang maghdub di murka, mereka juga dol. Dan orang Nasrani yang dol, tersesat, mereka juga maghdub. Tapi masing-masing diberi merek al-maghdub dan satunya lagi ad-dhalin, yang masyhur, pada kesempatan kali ini kita akan lebih banyak merenung untuk hal-hal yang sangat penting agar berarti golongan sampai tempelan al-maghdub alaihim Yahudi dan ad-dhalin Nasrani. Dalam hal ini kita akan mengambil contoh bab akidah. Kita akan mengambil contoh bab akidah, bahwasanya ajaran Islam dengan ajarannya tersendiri yang telah diraih oleh 4 golongan tadi, Nabiin, Siddiqin, Syuhada, Sholihin, adalah kuat mentauhidkan Allah. Kalau Yahudi, Nasrani dan yang semacamnya sebaliknya tidak mentauhidkan Allah alias berbuat syirik, maka jangan sekali-kali kita ketempelan mereka berbuat syirik, jangan sekali-kali. Tapi kita harus sesuai dengan ajaran yang merupakan kekhususan Islam, sirat mustaqim yang telah diraih oleh 4 golongan tadi, yaitu kuat tauhidnya. Nah, pada kesempatan kali ini jadi sengaja saya akan ngambil bab tentang masalah tauhid, sengaja karena ini perkara yang mendasar, agar benar-benar kita memahami bahwasanya 4 golongan ini tauhidnya sangat kuat, tidak seperti al-maghdub alaihim yang mereka adalah orang-orang syirik. Maka ketahuilah petunjuknya untuk tidak pernah terjerumus ke dalam kesyirikan. Jadi kita ambil senjata untuk tidak pernah terjerumus ke dalam kesyirikan. Ada kitab namanya Al-Qawaidul Arba', 4 kaedah. Al-Qawaidul Arba', kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, berisikan 4 kaedah agar kita kuat tauhidnya sehingga mengikuti jejak sirat mustaqim, yaitu 4 golongan tadi, bukan Yahudi dan Nasrani dan yang semacamnya. Apa 4 kaedah itu? Nah, ini penting sekali. Jadi secara khusus kita ambilkan contoh dari akidah karena ini yang sangat mendasar. Dihafalin. Saya sampaikan secara global biar mudah dihafal. 4 kaedah agar kuat tauhidnya dan terjaga dari kesyirikan. Yang pertama, kaedah yang pertama, meyakini, mengakui Allah adalah satu-satunya Tuhan tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai muslim. Saya ulangi lagi. Mengakui, meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan tidak otomatis menghantarkan seseorang disebut muslim. Tidak otomatis.
Buktinya apa? Buktinya apa? Buktinya pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang-orang Quraisy kalau ditanya siapa Tuhanmu, Allah. Siapa menciptakan langit dan bumi, Allah. Di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan. Jadi ini mentafsirkan al-maghdub alaihim waladhdallin. Ya. Ini mentafsirkan al-maghdub alaihim waladhdallin. Jadi banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Mereka mengakui Allah Tuhannya. Mereka meyakini Allah Tuhannya. Tetapi mereka diperangi oleh Nabi. Kenapa diperangi oleh Nabi? Diperangi oleh Nabi menunjukkan mereka bukan Muslim. Jadi sekedar mengaku meyakini Allah sebagai Tuhan tidak lantas otomatis menghantarkan seseorang sebagai Muslim. Coba kita lihat surat Yunus ayat 31. Surat Yunus ayat 31. Qul man yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengatakan kepada orang-orang kafir, katakan kepada mereka, katakan dengan sebuah pertanyaan atau katakan dengan pertanyaan berikut. Siapa yang memberi rizki kalian dari langit dan bumi? Siapa yang berkuasa menjadikan kalian bisa mendengar dan melihat? Siapa yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati dan sesuatu yang mati dari yang hidup? Dan siapa yang mengatur seluruh urusan? Tanyakan kepada mereka. Apa kata Allah? Fasayaqulunallah, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Jadi kalau kita rinci satu persatu, tanyakan kepada mereka, siapakah yang memberi rezeki kepada kalian di langit dan bumi? Siapa? Mereka pasti jawab Allah. Tanyakan lagi, siapa yang kuasa menjadikan seseorang mendengar dan melihat? Tanyakan pada mereka, pasti mereka menjawab Allah. Tanyakan lagi pada mereka, siapa yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati dan sesuatu yang mati dari hidup? Siapa? Pasti mereka menjawab Allah. Tanyakan lagi kepada mereka, siapa yang mengatur segala urusan? Tanyakan, pasti mereka menjawab Allah. Jadi Allah menginformasikan kepada kita, orang-orang kafir itu mengakui Allah sebagai Tuhan dan mereka tetap dihukumi kafir. Menunjukkan apa? Sebatas pengakuan, sebatas meyakini, tidak lantas menghantarkan seseorang disebut Muslim. Jadi hati-hati. Jangan-jangan ada orang merasa saya mengakui Allah, saya mengakui Allah sebagai Tuhan yang menciptakan, yang memelihara, yang menerbitkan matahari dari timur, yang membenamkan di barat, yang menghidupkan, yang mematikan. Saya mengakui semuanya hanya Allah, berarti saya Muslim. Tapi tidak melakukan konsekuensinya yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Konsekuensi dari pengakuan itu rububiyah. Masih banyak dalam ayat-ayat Al-Quran, yang menunjukkan sebatas pengakuan, meyakini, tidak menghantarkan seseorang disebut Muslim. Ini kaidah yang pertama. Sekarang kaidah yang kedua. Apa kaidah yang kedua? Kaidah yang kedua adalah mereka merasa memanggil-manggil para wali, memanggil-manggil orang soleh yang sudah meninggal,
sebatas sebagai wasilah saja, syafaat saja agar mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi sesungguhnya itulah bentuk penyembahan kepada mereka. Saya ulangi lagi, mungkin lebih pelan. Saya ulangi lagi. Mereka merasa, memandang wali-wali, orang-orang soleh yang sudah meninggal dipanggil-panggil, diseru-seru, itu sebatas sebagai wasilah perantara syafaat antara mereka dengan Allah, biar bisa mendekatkan sedekat-dekatnya kepada Allah. Jadi sebagai perantara saja, wasilah saja, syafaat saja. Adapun menyembah adalah kepada Allah, tetapi sesungguhnya itulah bentuk penyembahan kepada perantara-perantara tadi. Kenapa? Kenapa? Karena Allah di dalam peribadahan hamba terhadap dirinya tidak memiliki duta-duta, tidak memiliki perwakilan-perwakilan. Yang namanya orang beribadah langsung, ya Allah. Yang namanya orang menghambakan diri kepada Allah, langsung keterkaitan hamba dengan Allah, gak ada perantara-perantara. Allah tidak pernah menetapkan adanya perantara-perantara, Allah tidak pernah menetapkan adanya perwakilan-perwakilan, Allah tidak pernah menetapkan adanya duta-duta. Jadi mereka yang memandang, merasa wali-wali, orang-orang soleh, nabi yang sudah wafat, yang dipanggil-panggil sebagai perantara saja, sesungguhnya itulah bentuk menyembah kepada mereka. Dari mana taunya? Nah ini, biar kita tidak ketempelan orang Nasrani. Orang Nasrani itu semangat beramal tapi tidak mau tahu petunjuknya. Mohon maaf, dan semacam ini terjadi banyak sekali pada kaum muslimin negeri kita. Banyak sekali manggil-manggil para wali, para orang soleh, mendatangi kuburannya, kuburan orang soleh ini, kuburan orang soleh ini, kuburan orang soleh ini, kuburan orang soleh ini. Bahkan saking semangatnya, rela perjalanannya berhari-hari. Yang sebelumnya menabung uang dulu, sampai cuti dari kantornya. Semangat sekali. Dan mereka memandangnya ini kebaikan, menjadikan orang-orang soleh, wali-wali sebagai perantara di dalam beribadah kepada Allah. Sesungguhnya itu adalah bentuk peribadahan kepada mereka, bentuk peribadahan kepada wali-wali, nabi-nabi, orang soleh itu. Loh kok begitu? Iya, dalilnya jelas. Makanya jangan ketempelan Nasrani yang semangat beramal tanpa mau peduli petunjuknya. Coba kita lihat surat Az-Zumar ayat 3. Bahwa para jamaah bisa lihat surat Az-Zumar ayat 3. Surat Az-Zumar itu surat 39 ya. Baik. Surat Az-Zumar surat 39 ayat 3. Sudah ketemu? Mohon para jamaah yang ikuti bisa membuka mushaf biar lebih bisa mengikuti. Benar-benar jangan sampai kita ketempelan Nasrani. Benar-benar kita pengen ngikuti jalannya 4 golongan tadi, nabiyin, siddiqin, syuhada, sholihin, biar meraih sirat mustaqim yang setiap hari kita memohonnya. Surat Az-Zumar ayat 3. Ala lillahi ad-dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Ala lillahi dinul khalis, ketahuilah agama
peribadahan yang hak di sisi Allah, yang diterima oleh Allah adalah al-khalis, yang murni, tidak ada sesuatu kekeruhan, tidak ada sesuatu yang mencampuri, harus khalis, harus khalis. Ibaratnya segelas air putih khalis murni, gak boleh ada satu tetes apa yang mencampuri, satu tetes warna apa yang mencampuri, nanti gak khalis. Nah, peribadahan, penghambaan dari para hamba yang hak, yang diterima di sisi Allah adalah yang khalis. Ini pernyataan Allah. Kemudian wakaf. Setelah wakaf, Allah sebutkan contoh peribadahan yang tidak khalis, yang tidak Allah terima tentunya, yang tidak hak bagi Allah tentunya, peribadahan yang tidak khalis. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan pelindung-pelindung selain Allah, jadi menjadikan para wali, orang-orang soleh, nabi-nabi sebagai perantara. Apa kata mereka? Oh, kami gak menyembah mereka semua ini, kami gak menyembah orang-orang soleh yang sudah mati, kami gak menyembah para wali yang sudah meninggal, kami tidak menyembah mereka, tidak. Tapi mereka ini kami seru-seru, kami panggil-panggil, kami sandarin, ya kami bersandar kepada mereka, sekedar agar menjadikan kami kepada Allah dekat. Jadi perantara saja, syafaat saja, wasilah saja. Liyuqarribuna ilallahi sulfa, biar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi kami tetap menyembah Allah, kami gak menyembah mereka. Mereka sebagai wasilah saja, perantara saja, syafaat saja. Ini contoh ibadah yang tidak murni. Kenapa dikatakan tidak murni? Karena semacam itu sesungguhnya bentuk penyembahan kepada mereka. Sesungguhnya bentuk penyembahan kepada mereka. Kenapa? Di awal tadi sudah kita sampaikan, di dalam peribadahan hamba kepada Allah, penghambaan hamba kepada Allah, Allah tidak pernah menetapkan adanya duta-duta, perwakilan-perwakilan, perantara-perantara, tidak pernah ada. Maka itu bentuk penyembahan kepada mereka sesungguhnya. Kelanjutan ayat ini. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka di dalam apa yang mereka menyelisih di dalamnya. Apa tafsirnya? Allah akan memutuskan mereka. Kenapa mereka menyelisih tauhid? Ahli tauhid gak begitu. Ahli tauhid beribadah langsung kepada Allah, gak pakai perantara, karena Allah tidak punya perwakilan duta-duta di dalam penghambaan hamba kepadanya. Itu ahli tauhid. Nah, kalau kalian kemudian menjadikan perantara-perantara, berarti kalian menyelisih ahli tauhid. Nanti Allah akan adili. Apa kelanjutan ayat ini? Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang kadzib, dusta, kafar, kufur. Nah, jadi itu orang-orang yang dusta, orang-orang yang kufur, yang mereka jauh dari hidayah. Makanya jangan ketempelan Nasrani, semangat beribadah saja, tidak tahu petunjuknya, ada tersesat, maunya menyembah, menggandeng diri kepada Allah, ternyata bukan kepada Allah, tetapi kepada orang-orang atau wali-wali atau siapa yang dijadikan perantara, ternyata menyembahnya pada mereka. Makanya jangan hanya modal semangat, tapi mesti lihat tuntunannya. Ini kaidah yang kedua, biar kita kuat tauhidnya dan terhindar dari kesyirikan. Apa tadi? Yang kedua tadi apa? Yang kedua apa? Yang kedua, orang-orang yang menjadikan perantara
dengan para wali, orang-orang soleh di dalam beribadah kepada Allah, sesungguhnya menyembah perantara itu. Sesungguhnya menyembah perantara itu, tidak menyembah Allah. Jika dikatakan menyembah Allah, maka terjadi kesyirikan. Karena Allah tidak pernah menetapkan duta-duta perwakilan perantara di dalam peribadahannya hamba. Ini jelas sekali. Dalilnya surat apa? Surat Az-Zumar ayat 3. Sekarang kaidah yang ketiga. Kita harus tahu, biar tauhid kita kuat, jangan tauhid syirikan, biar kita kokoh mengikuti jejak 4 golongan nabiyyin, siddiqin, syuhada, sholihin, jangan ketempelan al-maghdub alaihim dan ad-dhalin, biar jangan sampai ketempelan. Sekarang ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lihat kaidah yang ketiga. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasi fardi ibadat wa minhum man ya'budul anbiya as-salihin wa minhum man ya'budul ahjar wal jar wa minhum man ya'budul syuhada wal qamar wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufriq bainahum. Intinya begini, kita terjemahkan secara global, terjemah bebas. Ini kaidah yang ketiga. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia dalam bentuk ritual peribadahan yang bagaimanapun, tidak dibeda-bedakan. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah bebatuan, ada yang menyembah pohon-pohon, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari. Nabi diutus kepada mereka semuanya dan tidak pernah dibeda-bedakan antara mereka, tidak pernah. Artinya apa? Mereka satu kategori menyembah selain Allah. Artinya apa? Mereka satu kategori menyembah selain Allah. Saya ulangi lagi, ini kaidah penting sekali. Karena kalau mengetahui kaidah ini bisa menepis syubhat. Nabi diutus kepada seluruh manusia dengan bentuk peribadahan yang macam-macam. Ada yang menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah orang soleh, menyembah bebatuan, menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah bulan, dan yang lain-lainnya. Nabi diutus kepada mereka semuanya dan Nabi tidak pernah membeda-bedakan satu dari yang lainnya. Artinya mereka adalah satu kategori, yaitu sama-sama menyembah selain Allah. Dari sini kita bisa menepis syubhat ketika ada orang mengatakan begini. Ini penting sekali. Loh, jangan samakan kami dengan orang-orang kafir. Kalau orang kafir nyata-nyata di depan patung, nyata-nyata di depan berhala. Loh, kalau kami enggak. Kami ini menjadikan orang soleh, bukan patung, orang soleh. Orang soleh, orang-orang, bukan benda mati, orang soleh. Para nabi, wali-wali, jadi bukan benda mati. Sekarang mereka di alam barzah, dan di alam barzah mereka tidak mati. Kan ayatnya jelas. Kan ayatnya jelas bahwasanya mereka tidak mati, tapi hidup di alam barzah. Jadi jangan samakan kami dengan mereka yang menyembah matahari, yang menyembah ya beda dong. Masa nabi, wali, orang soleh disamakan dengan benda-benda mati? Ya beda. Jangan samakan kami. Maka jawabannya adalah ini. Nabi diutus
kepada seluruh manusia dengan model peribadahan yang macam-macam, dan Nabi tidak pernah membeda-bedakan mereka. Semuanya sama, satu kategori, menyembah selain Allah. Nah, tentang masalah teguran kepada para penyembah matahari dan bulan, surat Fussilat. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar. Di dalam ayat ini disebutkan la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar, janganlah bersujud beribadah kepada matahari dan bulan. Teguran untuk para penyembah matahari dan bulan. Kemudian teguran untuk para penyembah malaikat dan nabi-nabi, surat Al-Imran ayat 80. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyin. Dan Allah tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan nabi-nabi sebagai Tuhan. Ini teguran untuk orang-orang yang menyembah nabi dan malaikat. Yang berikutnya, teguran untuk orang yang menyembah nabi secara khusus. Kalau tadi nabi dan malaikat, sekarang nabi secara khusus. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad 'alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'alamul ghuyub. Ini Al-Maidah ayat 116. Jadi teguran dari Allah untuk orang yang menyembah Nabi Isa. Kemudian yang berikutnya, teguran untuk orang-orang yang menyeru-nyeru orang-orang soleh, surat Al-Isra ayat 57. Ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka yang orang-orang seru, sesungguhnya mereka sendiri. Jadi ada dua kelompok ya. Mereka yang orang-orang pada menyeru, sesungguhnya mereka sendiri senantiasa mencari jalan untuk bisa sedekat-dekatnya kepada Tuhan, kepada Allah. Mereka sendiri senantiasa berharap kepada rahmat Allah. Mereka sendiri senantiasa takut kepada azab Allah. Loh, kok orang-orang pada menyerunya? Siapa ini mereka? Yang orang-orang pada menyeru, yang orang-orang pada menyandarkan, yang ternyata mereka sendiri senantiasa berlomba-lomba bagaimana sedekat-dekatnya kepada Allah, yang ternyata mereka sendiri senantiasa mengharapkan rahmat Allah, yang ternyata mereka sendiri takut kepada azab Allah. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang soleh. Ini bantahan. Kenapa menyeru-nyeru orang-orang soleh? Kenapa manggil-manggil menyandarkan orang soleh? Mereka sendiri sangat takut kepada azab Allah. Mereka sendiri sangat mengharapkan rahmat Allah. Kok dipanggil-panggil, kok diseru-seru, kok disandarin? Kata mereka, kata orang-orang ini kan sebagai perantara saja. Lah itu tidak ada. Sebagaimana sudah terang dalam surat Az-Zumar ayat 3, enggak ada perantara, duta, perwakilan di dalam peribadahan kepada Allah, tidak ada. Dan ingat, Nabi diutus kepada semua orang ini dalam bentuk peribadahan yang berbeda-beda, dan Nabi tidak membeda-bedakan. Bentuk beribadahnya macam-macam, Nabi tidak pernah membeda-bedakan karena semuanya satu kategori. Jadi ini bantahan untuk orang yang tidak mau disamakan. Loh, kami manggilnya para wali, orang soleh, kami manggilnya para nabi, kami manggil mereka karena mereka sebagai perantara kami, dan mereka di alam barzah hidup. Jangan disamakan dengan orang-orang yang menyembah patung, berhala, pohon, bebatuan. Jangan samakan, itu benda-benda mati. Ini loh orang-orang soleh hidup di alam barzahnya. Sekali lagi, sampean berarti ketempelan Nasrani, modalnya modal semangat tanpa mau tahu petunjuknya. Nggak ada perantara syafaat wasilah di dalam peribadahan kepada Allah. Kalau masalah syafaat ada pembahasannya sendiri, dan saya telah menjelaskan. Jadi semuanya ada tempatnya, semuanya ada
masing-masing ketentuannya, jangan semaunya sendiri, jangan semangat, modal semangat saja, jangan, lihat petunjuknya. Nah, ini sampai kaidah ketiga. Masih ada kaidah keempat, kaidah yang keempat mungkin saya sampaikan secara global saja. Kaidah keempat, orang syirik pada zaman Nabi lebih ringan kesyirikannya daripada orang zaman sekarang. Kenapa? Karena orang syirik pada zaman Nabi, kesyirikannya itu ketika di waktu lapang, di waktu sempit, mereka hanya fokus kepada Allah saja. Nanti ketika sudah lapang kembali berbuat syirik. Sementara orang syirik ke zaman sekarang gak lapang, gak sempit, terus-terusan syirik. Oleh karena itu orang syirik pada zaman Nabi lebih ringan daripada orang syirik pada zaman sekarang. Ini 4 kaidah yang harus kita pahami baik-baik. Yang pertama tadi apa? Masih ingat yang pertama? Yang pertama apa? Mengakui, meyakini Allah sebagai Tuhan, tidak menghantarkan seseorang otomatis disebut muslim. Yang kedua apa? Yang kedua, mereka yang menjadikan perantara-perantara berupa orang soleh, wali, nabi, dan yang lainnya di dalam beribadah kepada Allah, sesungguhnya menyembah perantara-perantara itu. Karena Allah tidak pernah menjadikan duta-duta, wakil-wakil di dalam peribadahan kepadanya. Yang ketiga, tidak pernah dibedakan bentuk-bentuk peribadahan kayak apapun, gak pernah dibedakan, entah kepada batu, entah kepada pohon, entah kepada matahari, bulan, entah kepada malaikat, nabi, orang soleh, gak pernah dibedakan. Semuanya satu kategori, yaitu menyembah selain Allah. Dan yang keempat tadi baru saja kita sebutkan, orang syirik pada zaman Nabi lebih ringan kesyirikannya daripada orang syirik zaman sekarang. Ini 4 kaidah kita betul-betul menghafal dan memahami. Insyaallah kita bisa masuk golongan yang telah meraih sirat mustaqim, yang mana telah diraih 4 golongan tadi, Nabi, siddiqin, sudah solihin. Dan dengan 4 kaidah ini kita terhindar untuk tertempel dari al-maghdub alaihim dan ad-dhalin untuk perkara akidahnya. Semoga bermanfaat. Sudah tepat tanggal 11. Ini saja, terima kasih. Jadi tafsir surat Al-Fatihah selesai, semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.